Salam damai sejahtera. Shalom. Bagaimana kabarnya? Baik-baik semua? Puji Tuhan. Mari kita akan belajar menyambung 2 minggu yang lalu tentang bagaimana ada ketegangan antara kehidupan yang already but not yet, ya, yang sudah tapi belum. 2 minggu yang lalu saya pernah sampaikan tentang bahwa ada 2 kekuatan di dunia ini, ya, kekuatan Tuhan pencipta langit dan bumi, di mana si iblis kemudian menjadi kekuatan lain yang mencoba mempengaruhi manusia. Malaikat yang namanya Lucifer itu datang ke bumi sebelum dunia diciptakan dan mencoba mempengaruhi manusia untuk memberontak kepada Tuhan. Dan saat ini manusia dikasih kehendak bebas, itu yang menjadi titik kritisnya manusia, mau menyembah Tuhan atau mau menyembah setan. Tuhan Yesus saja dicobai dengan memberikan kekayaan dunia dengan segala kemegahannya, kerajaan dunia untuk takluk kepada setan, menyembah kepada setan. Tapi Tuhan menolak itu semua. Dan saat ini si iblis mencoba untuk menarik kita semua untuk memberontak kepada Tuhan. Kalau kita memberontak, ujung-ujungnya adalah neraka. Ya, itu hukuman yang Tuhan sudah berikan kepada si iblis. Tapi Tuhan gak rela kepada manusia kalau manusia itu dikerjain sama si iblis. Nah, itu dengan segala cara Tuhan datang ke dalam muka bumi ini memberikan nyawanya buat saya dan saudara. Ya, tidak ada sesuatu yang tidak dia berikan. Demi untuk keselamatan anak-anaknya manusia, dia datang ke dalam muka bumi ini. Berapapun dia bayar harganya. Ya, jalan kaki dari satu kampung ke kampung yang lain demi untuk menyelamatkan manusia. Tanpa memandang dari apapun latar belakangnya, dia datang mengasihi manusia. Dan saat ini Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Dan dia memberikan rohnya buat saya dan saudara. Sesuai dengan tema 2 bulan ini adalah karisma dan karakter. Hanya Roh Kudus yang sanggup memampukan kita untuk terus dipimpin oleh roh sampai nanti kita bertemu dengan Tuhan Yesus kekasih kita di surga. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita bisa mempersembahkan tubuh kita, mempersembahkan jiwa kita, mempersembahkan roh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus berkenan kepada Allah, menjadi segambar dengan Allah. Nah, ini menjadi tantangan karena kita mau persembahkan apa kepada Tuhan kita. Dan itu yang menjadi tantangan buat kita. Satu sisi kita masih dalam kedagingan. Kita akan buka, saya ulang sebentar, Roma 8 ayat 23. Dan bukan hanya mereka saja, tapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Kita masih ada dalam kedagingan. Tapi di sisi yang lain, Roma 8 ayat 15 mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Kita anak Allah. Tapi satu sisi kita masih dalam pergumulan. Setan mencoba mengganggu kita. Ya, setan memang gak bisa seperti singa yang ompong, dia coba mengganggu kita, mengaum-ngaum supaya kita takut. Kita dikasih kuasa untuk menolak. Ya, tapi kedagingan kita seringkali kita ngehuleng, ya, kalau bahasanya itu suka nggak sadar bahwa identitas kita itu adalah anak-anak Allah. Ya, kalau ada makanan gitu ya, yang enak gitu ya, kita tanpa sadar terjebak sehingga kita ngikutin gitu ya, kita makan semaunya gitu ya. Terus kalau ada pikiran-pikiran liar gitu ya, kita tobat mengikuti pikiran itu. Dan sekarang zamannya TikTok, orang suka lihat satu demi satu gitu. Kalau nggak sadar, kita bisa terjebak dengan pikiran yang ada di TikTok itu. Ya, pikiran yang dipengaruhi. Nah, karena itu kita mesti ingat identitas kita bahwa kita adalah anak Allah. Ya, dari setiap pikiran yang masuk, dari setiap apa yang kita lihat, yang kita makan, semua kita mesti hati-hati. Karena itu jalan masuk si setan di dalam kehidupan kita kalau kita nggak hati-hati. You are what you eat. Karena itu apa yang harus kita lakukan? Kemana kita harus pergi? Ya, kemana kita harus pergi menghadapi ketegangan itu? Mau ikut tetap dalam perbudakan atau mau bebas identitas kita menjadi anak Allah?
Ya. Nah, bagaimana kita menghadapi ketegangan tersebut? Ingat definisi gereja. Ya, gereja itu eklesia. Kita dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. 1 Petrus 2 ayat 9. Saya akan bacakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, ingat identitas kita, jangan terjebak di dalam kegelapan. Ya, iblis akan mencoba merongrong roh kita, jiwa kita, dan tubuh kita. Ya, supaya kita nggak bisa nyaman dalam perjalanan hidup kita. Karena itu Yohanes berdoa biar hidup kita sehat-sehat dan baik adanya. Nah, iblis nggak mau tuh. Nah, bagaimana caranya? Ingat ya, identitas kita nggak mau terus dalam kubangan lumpur. Kita harus menjaga supaya kita tetap sehat, diberkati Tuhan. Ya, apa yang harus dirubuhkan dalam kehidupan kita? 2 Korintus 10 ayat 5, saya akan bacakan. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawar segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi ada sesuatu yang kita harus rubuhkan. Pikiran-pikiran yang membuat kita enggak mau mengenal Tuhan. Enggak menghormati Tuhan. Mau dengan keangkuhan, saya mau jadi sama seperti Allah. Dengan maksud enggak mau diatur sama Tuhan, saya mau mengatur diri saya. Diri saya adalah Tuhan buat saya. Nah, ini yang Paulus mau kita tinggalkan itu. Kita adalah eklesia, dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Segala sesuatu yang menentang pengenalan akan Allah, itu kita harus lawan, kita harus rubuhkan. Jangan biarkan kita terjebak dengan kesombongan. Ya, yang tadi diulang lagi ayat 5, 2 Korintus 10 ayat 5. Setiap siasat orang tanpa sadar, ada orang-orang yang akan membawa kita kepada sesuatu kesombongan. Ya, untuk menyombongkan diri. Tidak mau dengar-dengaran. Ya, menawan segala, karena itu kita harus tawan. Sesuatu yang bukan daripada Allah, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Sesuatu yang tidak menghormati Tuhan, saya tolak dalam nama Tuhan Yesus. Sesuatu orang-orang yang suka menggerutu, enggak ngucap syukur, saya tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kita harus melawan, merubuhkan tembok-tembok yang membuat kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, ini sesuatu yang seringkali mengelilingi kita tanpa sadar. Ya, kita lanjut. Apa yang akan dibangun? Ya, apa yang akan dibangun di dalam kehidupan kita? Tadi kita menghancurkan, kalau kita membangun, itu bangunan lama dihancurkan, kita membangun bangunan baru. Nah, apa sih yang kita bangun sekarang? Mari kita buka Ibrani 1 ayat 3. Ibrani 1 ayat 3, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Dalam bahasa aslinya, gambar itu adalah karakter. Jadi kalau kita mau punya karakter yang bagus, kita mau digambar sama Tuhan. Ya, jadi segambar dengan Allah, maksudnya sekarakter dengan Allah. Ya, sekarakter dengan nilai-nilai Allah. Sekarakter dengan perintah-perintah Allah, mau nurut sama Tuhan. Ya, seperti itu. Bagaimana kita digambarkan? Ya, bagaimana kita mau menjadi gambar Allah yang nanti kalau kita ketemu sama Bapa di surga dalam perjalanan hidup kita di muka bumi ini, kita kan enggak lama ya, hidup kita cepet banget nih. 70, 80 tahun itu adalah bonus kita. Kita enggak pernah tahu kapan dipanggil. Ya. Tapi kita mau mempersembahkan karakter yang benar di hadapan Allah. Kita mungkin boleh dikubur, tapi karakter kita enggak bisa dikubur. Karakter itu akan terus berbicara di dalam kehidupan banyak orang. Siapa sifat kita sesungguhnya? Karena itu mari kita bangun, kita persembahkan itu kepada Tuhan. Ya, bagaimana caranya kita digambarkan? Mari kita belajar. Tuhan Yesus mengatakan begini, kalau kamu mau ketemu Bapa, aku ini jalannya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Mari kita buka di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6.
Yohanes 14 ayat yang ke-6. Pada waktu itu begini, Tuhan Yesus bilang gini kepada murid-muridnya, kamu jangan gelisah ya. Memang manusia itu umurnya sebentar, tapi kamu jangan gelisah, jangan gentar hatimu. Kamu akan pergi ke rumah Bapa. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Terus kemudian murid-muridnya ada satu yang menanyakan, kemana jalan menuju Bapa itu, bagaimana jalannya? Terus Tuhan Yesus bilang, aku ini jalannya. Aku jalan, aku kebenaran, aku kehidupan. Nah, kalau kita mau sampai kepada Bapa, perjalanan kita dibuat lancar di muka bumi ini, kita harus belajar kepada Tuhan Yesus. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Jalan apa yang dibuat Tuhan Yesus? Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 mengatakan begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidupnya seperti apa sih? Dia datang ke muka bumi ini, dia buka jalan. Kalau kita disayang sama Tuhan, kita susah. Saya seringkali mengajak ngobrol orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kalau kita susah, pasti ada Allah yang akan datang kepada kita. Tapi kalau bukan Allah, dia nggak mau peduli sama kita. Dan Tuhan Yesus datang ke muka bumi ini karena dia sayang. Dia rela hidupnya supaya kita diselamatkan. Dia membuat jalan menuju Bapa di surga. Dia mati supaya kita punya jalan menuju Bapa di surga. Dia kasih contoh. Dalam kedagingannya, dia menjadi gambar dan wujud Allah supaya manusia kenal siapa sih Allah sesungguhnya. Allah yang sayang kepada saya dan saudara. Karena itu kita belajar. Kalau kamu, akulah jalan. Dan kita harus belajar mengikuti jalan Tuhan. Enggak mudah mengikuti jalan Tuhan. Orang yang membuat jalan itu enggak gampang. Bapak Ibu pernah ingat sejarah bagaimana jalan di Jawa itu dibuat. Ya, bagaimana ribuan orang membangun dari timur sampai ke barat, sampai ke Anyer, Panarukan gitu ya. Bagaimana ribuan orang. Dan kita juga tahu di Jalan Cisumdawu itu sekarang sedang dibuat jalan. Ya, dengan teknologi yang luar biasa dari gabus jalannya. Rupanya gabus dibuat yang khusus, balokan-balokan gabus. Kenapa? Karena ceglokan gitu jalannya, jadi harus dipadetin dulu bawahnya. Karena kalau terlalu berat tanahnya akan ambles. Jadi dipikirkan bagaimana nanti kalau gempa, kalau terlalu berat itu menggoyang jembatan. Bagaimana caranya? Akhirnya ditaruhlah gabus, dibuat gabus, kemudian ditumpuk, ada ikatan-ikatannya, kemudian diamparkan besi-besi, kemudian dicor di jalan. Supaya nanti pada waktu gempa enggak mematahkan jembatan itu. Nah, dibuat supaya jalan itu menjadi lancar, yang bisa diikuti banyak orang. Tuhan Yesus sudah buat jalannya. Untuk kita bisa sampai ke rumah Bapa di surga, dia buat jalan. Kita enggak usah bingung bagaimana kita jalan untuk sampai ke rumah Bapa. Tuhan Yesus kita percaya. Cuma dalam menjalankan kehidupan ini kan kita harus membuat jalan kehidupan kita, bagaimana jalan Tuhan buat saya. Misal, anak yang sekolah, mau ngambil jurusan kuliah. Tuhan, tunjukkanlah jalanmu dalam hidup saya, sehingga saya jangan sampai salah jurusan. Kemudian dia kuliah, nanti dia berkarir, kemudian dia menikah, dia memberikan legacy buat anak-anaknya. Ya, ada yang berdagang, punya perusahaan, anak-anaknya melanjutkan perusahaan itu, dan itu membuka jalan bagi anak-anaknya. Dan bukan hanya anaknya, tapi juga membuka jalan bagi lapangan pekerjaan. Sehingga banyak orang boleh diberkati melalui perusahaan itu. Nah, jalan itu yang kita harus bangun. Tuhan Yesus sudah mulai. Nah, bagaimana kita untuk menemukan jalan? Kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Sehingga jalan perjalanan kita di muka bumi ini boleh diberkati Tuhan. Jadi belajar kepada jalan kebenaran, jalan kehidupan. Nah, sekarang kita belajar tentang kebenarannya. Ya. Akulah kebenaran.
Belajar dari mana kita bisa tahu kebenaran yang sekarang ini susah menentukan benar dan salah. Banyak orang hidup dalam garis abu-abu. Tapi Tuhan Yesus bilang begini, Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kalau kita bangun rumah, bangunan lama dihancurkan, bangun rumah, kita mesti punya blueprintnya. Fondasinya sudah ada. Fondasinya, kalau firman Tuhan bilang fondasinya Tuhan Yesus. Dan Tuhan kasih firman kepada saya dan saudara, supaya kita setiap pagi baca tuh. Sebelum kita membangun kehidupan, kita baca. Kenapa? Kalau kita nggak baca blueprintnya, kita bisa salah membangun. Pernah satu waktu kalau membangun itu, kalau salah, itu harus dibongkar lagi. Kenapa nggak sesuai dengan gambar? Kita kejar itu kontraktor, bagaimana? Kenapa nggak sesuai dengan gambar? Ya, kontraktor harus mempertanggungjawabkan, dia harus berhati-hati dalam membangun. Dia harus membaca gambar supaya jangan salah. Fondasinya, bangunan-bangunannya, pakai besi apa, semennya, campurannya, bahkan sampai ke catnya, itu sesuai dengan yang ditentukan. Bagaimana dengan kehidupan saya dan saudara? Mau jadi seperti apa kita? Dan Tuhan Yesus bilang, aku ini jalan, aku ini kebenaran, dan aku ini kehidupan. Bagaimana kita bisa mau benar di hadapan Bapa? Kita harus belajar seperti Tuhan Yesus. Setiap pagi, mari kita baca Alkitab. WPDA kita harus bangun, supaya jangan sampai kita dikerjain sama si setan. Ya, Hawa loh, yang udah tahu firman Tuhan, bisa salah. Karena tergoda dengan matanya dan dengan pengertian yang salah. Seharusnya Adam bilang gini, Hawa nggak boleh. Tapi kan Adam sama aja. Waktu si Hawa kasih buah yang udah dimakan, dia terima juga. Bayangkan, kita bisa terjebak dalam keluarga, kita butuh tuntunan Tuhan, jangan ngegampangin. Karena kita udah ke gereja tiap minggu, karena kita tahu firman, kita bisa terjebak. Tapi firman Tuhan bilang gini, firman itu akan membebaskan kamu waktu kamu ingat. Masalahnya bagaimana kita bisa ingat, akulah kehidupan. Dia memberikan rohnya kepada saya dan saudara. Dia memelihara kita tidak dibiarkan yatim piatu. Kalau ada Tuhan Yesus, enak kita di Bogor, Tuhan Yesus datang. Kita diingatkan sama Tuhan Yesus, kamu gak boleh begini, kamu gak boleh begitu gitu ya. Tapi kan Tuhan Yesus sekarang gak ada. Ada firman, tapi Roh Kudus itu yang mengingatkan kita akan firman. Seperti kita masukkan file ke komputer, kita isi dengan firman setiap hari, masukin di otak kita. Roh Kudus itu yang akan memunculkan file kalau kita butuhkan. Kita buka file di komputer, nah yang membuka file itu adalah Roh Kudus. Kenapa kita baca? File itu dimasukkan, Roh Kudus yang akan membukakan firman. Sehingga pada waktu kita digoda, pada waktu kita dikatakan, kamu mah gak bisa apa-apa. Enggak. Bahwa serta dengan Allah saya dapat lakukan perkara besar. Firman Tuhan itu begitu kuat berbicara, sehingga kita enggak dikalahkan oleh tekanan yang mungkin menekan kita, membuli kita. Atau mungkin kepahitan, kita merasa ditolak. Enggak, Tuhan sayang kepada saya. Tuhan memberikan nyawanya buat saya. Firman itu begitu kuat mencengkram kita, Roh Kudus yang kita izinkan berbicara kepada saya dan saudara setiap hari. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa mendapatkan kehidupan itu? Mari kita masuk kepada akulah pokok anggur yang benar. Kita harus intim dengan Tuhan Yesus. Nah, Yohanes 15 ayat 5, kita akan baca Yohanes 15 ayat yang kelima. Oke. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita nggak bisa berbuah. Ya, bagaimana supaya legacy karakter saya bisa diwariskan kalau saya meninggal, tetap karakter itu turun kepada anak-anak saya. Bagaimana karakter itu menjadi harum di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Kita harus tinggal di dalam pokok anggur. Pokok anggur itu sebuah batang,
di mana kita ranting-rantingnya. Kita nggak bisa berjalan sendiri, saya nggak mau batang, nggak bisa. Seperti Yesus adalah kepala gereja, kita adalah tubuhnya. Nggak mungkin tubuh tanpa kepala. Kita butuh kepala itu, kemana kita melangkah, kita butuh Kristus. Apapun yang kita kerjakan, kita butuh Tuhan Yesus. Jangan merasa bahwa kita mampu sendiri, seperti ada gembala dengan kawanan domba. Saya nggak perlulah kumpul di dalam kawanan domba, saya mau sendiri aja nyelonong gitu pergi, gampang dimakan si singa ompong itu. Ya, gampang dikerjain, gampang ditipu, gampang dijahatin. Tapi kalau ada di dalam kumpulan kawanan domba, gembala itu akan menjaga. Nah, penting sekali untuk kita ada selalu terkoneksi dengan Kristus. Ada satu Matius 6, satu pasal di dalam Alkitab yang mengajarkan karakter di dalam kehidupan kita. Matius pasal 6. Kesendirian dengan Allah membentuk karakter kita. Jadi untuk kita bisa karakternya bertumbuh, itu harus sendiri dengan Tuhan, dalam waktu pribadi dengan Allah. Kenapa? Kalau kita mau ngasih sesuatu, kita baca saja ya. Matius pasal 6, supaya kita bisa paham kenapa sih waktu kesendirian dengan Allah itu akan membuat pertumbuhan karakter kita. Saya akan bacakan, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi ayat yang pertama mengajarkan begini, hubungan dengan Bapa itu personal. Kita betul ada di gereja bersama-sama. Tapi kalau kita mau mengenal Bapa di surga, sangat terbatas kalau di gereja. Karena setelah pulang dari gereja kan cobaannya banyak kan. Cobaannya banyak nih, iblis mau ganggu. Tapi waktu kita menang, kita dapatkan berkat dari Tuhan. Nah itu tantangan gak bisa didapatkan waktu kita rame-rame terus. Dalam kesendirian kita menentukan kita bisa jatuh atau kita bisa berhasil. Kan waktu kesendirian itu kan iblis sering menggoda. Tapi di dalam kesendirian juga dengan Allah, disitulah kekuatan Tuhan datang. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kita berhubungan dengan Bapa di surga dalam kesendirian kita. Karena itu Tuhan ingatkan, ingatlah. Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu hanya untuk dilihat orang. Kalau saya ke gereja, disuruh papa mama, karena disuruh suami, atau karena kewajiban, karena terpaksa, nggak ada upahnya. Karakter itu adalah ini, karisma get the attention of man, karakter get attention of God. Kalau kita mau dapat attention of God, kita harus bangun hubungan pribadi kita dengan Allah. Karakter itu di dalam kesendirian kita dengan Bapa di surga. Kita lihat ayat yang kedua. Dari Matius pasal 6 ayat yang kedua. Silakan ayat yang kedua. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tuhan tuh gak suka kalau kita tuh melakukan segala sesuatu pamrih. Tuhan mau hubungan itu benar-benar pribadi dengan Tuhan. Kalau saya lakukan ini karena saya mencintai Tuhan. Lanjut ayat yang ketiga. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ayat 4. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ayat yang kelima. Dan apabila kamu berdoa, ya, kewajiban agama mulai dari memberi, berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi,
maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kenapa WPDA itu penting? Waktu pribadi dengan Allah, karena itu Tuhan dengar. Tuhan tuh sayang kepada kita karena kita arahnya kepada Tuhan. Coba kita lihat lanjut ya, 7 ayat ke-7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Lanjut. Karena itu berdoa demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hubungan antara anak dengan bapa. Anak itu kan ngomong apa adanya ke papahnya. Pak, aku begini. Pak, aku butuh ini. Pak, aku punya masalah ini. Hubungan personal. Jadi jangan dibatasi. Kalau ada live group, baru saya ketemu Tuhan. Kalau ada baca Alkitab sama-sama, baru saya baca Alkitab. Karakter itu dibentuk waktu kita sendiri dengan Tuhan, kita baca, bangun pagi kita cari Tuhan. Kita menyampaikan permohonan-permohonan doa kita kepada Tuhan. Karakter kita bisa dibentuk. Lanjut ayat yang ke-14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Lanjut. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Sesuatu yang menyakitkan kita, tapi waktu kita mempersembahkan Tuhan, ampunilah mereka seperti Engkau juga mengampuni saya, maka Tuhan melihat hati kita. Hubungan yang pribadi saya sudah dapatkan pengampunan dari Tuhan, maka saya akan berikan pengampunan buat orang. Lanjut. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi puasa kita benar-benar kita tertuju kepada Tuhan. Apa saja yang kita lakukan semata-mata karena cinta kita kepada Tuhan. Baru karakter kita mendapatkan attention-nya Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan di tempat yang tersembunyi, Tuhan akan permuliakan kita. Karena Tuhan lihat hati kita. Dia akan promosikan kita. Tapi kalau kita lihat hati kita nggak benar di hadapan Tuhan, cuma hanya untuk supaya kelihatan orang, Tuhan lihat. Nggak bakal dipromosiin. Jadi mari kita lihat, Tuhan tuh dengar kok. Dia tahu kita, dia akan memberkati. Ya, waktu kita melakukan itu untuk Tuhan, apa saja yang dikerjakan, kita punya anak. Anak itu cerita kepada kita. Dia begitu dengar-dengaran kepada kita. Maka kita akan belain dia. Siapapun yang mencoba mengganggunya, lawannya saya. Apapun punya keperluan dia, saya akan cukupkan. Karena hubungannya personal. Nah karakter kita itu dibentuk waktu Tuhan bicara kepada kita. Ya Tuhan, saya nurut. Tuhan ngomong apa, saya nurut. Saya ikut. Nggak ada sesuatu yang kalau Tuhan bilang, enggak Tuhan saya mau B. Enggak. Saya lakukan apa yang Tuhan mau, saya akan lakukan. Saya bayar harganya. Itu personal. Karena cinta kita kepada Tuhan. Saya pernah sampaikan cerita tentang kalau orang jatuh cinta. Orang jatuh cinta itu ingin selalu dekat sama pasangannya. Yang kedua, orang yang jatuh cinta itu ingin selalu membicarakan pasangannya. Karena kebaikan dia, karena semua yang baik. Nah seperti itu juga, karena kita mengasihi Tuhan, kita ingin selalu dekat dengan Bapa. Dan Bapa bisa merasakan bahwa kita tuh anak yang bergantung kepada Bapa kita, Bapanya di surga. Lanjut ayat selanjutnya, ayat 18. Ayat 18, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lanjut.
Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Lanjut, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Lanjut, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Seberapa banyak yang kita persembahkan kepada Tuhan, Tuhan melihat. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ya, kita memberi bukan karena kalau enggak memberi kita enggak diberkati. Tapi karena saya mencintai Tuhan, saya memberi. Karena Tuhan baik buat saya memberi. Walaupun mungkin itu sakit ya. Memberi itu kan kita berkorban kan. Ada sesuatu yang kita persembahkan. Tapi kita tahu itu semua pun karena kasih Tuhan. Maka saya memberi. Dari 100% yang Tuhan kasih, kita berikan 10%. Sebagai bukti bahwa saya mencintai Tuhan. 100% itu punyanya Tuhan. Tapi bukti bahwa 100% punya Tuhan, saya persembahkan 10%. Lanjut, kalau Bapak Ibu mau lanjut nanti di rumah, Matius pasal 6 dibaca, itu bagaimana karakter akan dibentuk waktu kesendirian kita dengan Allah. Disitulah Tuhan akan mempromosikan kita. Tapi kalau kita mulai dari rame-rame, Tuhan lihat, oh kamu cuma mau ikut aku karena rame-rame. Contohnya apa? Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang datang, senang, mau menjadikan Tuhan Yesus raja. Kenapa? Kalau Yesus jadi raja, perut saya kan kenyang. Tuhan Yesus kesel. Kamu datang cuma mau makannya aja ya. Nih, tubuhku itu roti bagi banyak orang. Darahku itu cawan buat banyak orang diminum. Jadi kita harus berkorban. Terus banyak orang kemudian bilang, hah? Kita harus mempersembahkan hidup seperti itu, berkorban. Mereka banyak meninggalkan. Nanti Bapak Ibu bisa baca cerita tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelahnya Tuhan Yesus, Yohanes 6 ayat 66, 666, Tuhan Yesus tegur dan kemudian banyak orang meninggalkan. Apa yang Tuhan Yesus sampaikan mereka tolak dan mereka pergi dari Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tegur mereka karena mau cari makan. Ikut karena rame-rame. Ikut karena gak mau bayar harganya ikut Tuhan. Maunya cuma karena senang-senang hura-hura. Apa yang hasil yang kita terima kalau kita ikut Tuhan? Ya, mari kita lihat hasil yang kita terima 1 Korintus 9 ayat 23-27. Saya akan bacakan. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal. Dalam segala hal, cara berpikirnya, dia terus-menerus menjaga pikirannya, jangan sampai terjebak pada sesuatu yang liar, pikiran-pikiran yang jahat. Dia jaga. Saya mau menyenangkan Tuhan, saya menghormati Tuhan. Saya jaga mulut saya nggak mau gosip, saya nggak mau menggerutu, saya mau mengucap syukur dengan mulut saya. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita sudah punya jalan, Tuhan Yesus sudah kasih jalan, cuma masing-masing berbeda-beda. Keluarga-keluarga beda-beda, latar belakang, budaya. Nah bagaimana kita membangun budaya yang baru. Di dalam satu kelas bimbingan pranikah saya bilang begini, di dalam keluarga-keluarga kita, yang laki sama yang perempuan, seringkali dibangun dengan budaya yang berbeda. Sehingga pada waktu bersatu, seringkali ada gesekan. Ya, karena membawa budaya dari keluarganya. Ya, kalau budaya yang bagus, itu puji Tuhan. Ya, yang satu juga membawa budaya yang bagus, maka kesatuan itu akan membentuk budaya yang semakin baik. Tapi kalau budaya yang jelek dibawa dalam keluarga dan budaya yang jelek dibawa dalam keluarga, itu akan jadi rusak rumah tangga.
Nah, kalau latar belakang keluarganya jelek, masing-masing, kita harus punya membangun budaya yang baru. Kita harus buat jalan buat anak-anak kita. Melihat yang baik di dalam kehidupan rumah tangga yang baru. Dalam kehidupan papa mamanya. Dan doa kami adalah biar orang tua menurunkan nilai murni buat anak-anak. Memberikan susu yang murni. Dan mereka melihat jalan yang baik yang ditunjukkan. Sampai nanti kakek nenek, ya puji Tuhan kalau dipercaya perusahaan. Ya, dipercaya tokonya itu menjadi legacy, ya, jalan buat anak-anaknya berusaha. Kalau papa mamanya menurunkan nilai yang murni, anak itu akan punya nilai-nilai yang baik. Kalau sampai papanya mati, imannya anak itu akan kemanapun mereka melangkah, mereka akan dibuat berhasil. Kenapa? Karena papa mamanya membuat jalan yang baik buat anak-anaknya. Memberikan jalan. Nah, pertanyaannya kepada kita, saya nggak tahu bagaimanapun masing-masing kita punya pergumulan. Entah itu dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan kita. Setiap pekerjaan punya kesulitannya masing-masing. Ya, di bisnis ada kesulitannya. Dimanapun ya, setiap kita bekerja memulai yang baru ada kesulitannya. Tapi Tuhan buka jalan. Dia buat jalan, mungkin saat tiada jalan di dalam pekerjaan kita. Dan Tuhan bukakan jalan supaya jalan itu bisa diikutin oleh orang-orang yang bersama dengan kita. Karena akulah jalan. Nah, hati kita jangan menjadi lemah. Banyak tantangannya, tapi hati kita mesti punya singa dari Yehuda. Sekalipun berat, singa itu nggak ada takutnya. Karena berapa hari ini Tuhan bicara tentang punya hati singa dari Yehuda. Saya pernah, kita tunas remaja, kita suka nyanyikan lagu Dialah singa dari Yehuda. Singa dari Yehuda itu nggak pernah takut. Ada masalah? Ada. Susah? Ada. Yang sekolah, kok susah banget pelajaran. Kita harus punya singa dari Yehuda. Nggak pernah ada takut yang ngadepin masalah. Singa itu nggak pernah takut. Karena itu dijuluki Raja Hutan. Nah, kita punya Tuhan Yesus. Saya berdoa kita semua punya hati yang seperti singa. Iblis coba menutup pintu. Tapi Tuhan Yesus membuka jalan. Kadang kita nggak bisa lihat jalan itu. Tapi keteguhan hati kita, itu yang Tuhan lihat. Dia akan bukakan jalan. Sehingga kita dapatkan mahkota kita. Pada waktu kita ketemu dengan Tuhan, sabaslah kau hambaku yang baik dan setia. Karena setia dengan semua perjalanan hidup kita. Jangan dijebak dengan semua sesuatu yang nggak perlu dalam kehidupan kita. Ya kadang kita jengkel, ya tapi saya bersyukur di gereja Tuhan ada orang-orang yang begitu luar biasa yang mengingatkan kita satu dengan yang lain. Nah kita harus menjaga. Tubuh Kristus itu harus dijaga supaya jangan sampai terpecah belah. Ya iblis ini nggak senang. Ya iblis nggak senang dengan semua yang baik yang ada di dalam gereja Tuhan. Dia akan mencoba cari untuk memecah belah. Karena itu kita harus, perjalanan ini harus kita saling kuatkan. Ya, ada kesulitan, ada. Yang tadi bilang already but not yet. Tension. Kita dibilang kita sudah dibebaskan, sudah ditebus oleh darah Kristus. Tapi ada penyakit yang suka mengganggu kita. Kita harus menguatkan diri kita. Oleh bilur Tuhan Yesus kita sudah sembuh. Kalau orang sakit kan susah ngomong oleh bilur Tuhan sudah sembuh. Yang diingat adalah sakit gigi. Aduh sakit gitu ya. Nah, kita harus percaya, bahkan Tuhan Yesus bilang di dalam kitab Markus, sebelum doamu dijawab, kamu harus yakin bahwa doamu sudah dijawab. Dan kamu mengucap syukur buat doa itu sudah dijawab. Walaupun mungkin dalam kenyataannya belum. Tapi iman kita berjalan dulu. Oleh bilur Tuhan Yesus saya sudah sembuh. Kita harus mengucap syukur buat kesembuhan itu. Nah disitulah Tuhan melihat iman yang teguh. Seperti Sadrak Mesak Abednego. Sekalipun saya dibakar, tapi saya tidak akan pernah menjual Tuhan saya. Bahasanya seperti itu kalau bahasa sekarang. Saya akan tetap percaya. Sekalipun Tuhan gak tolong saya, karena dia tidak mau tunduk kepada patung yang disuruh oleh Raja Nebukadnezar disembah. Sekalipun Tuhan gak tolong saya tetap akan menyembah Tuhan. Sampai rajanya tuh jengkel kepada Sadrak Mesak Abednego dan akhirnya dibuang ke dapur perapian yang 7 kali dipanasi. Tapi Tuhan Yesus ada di situ.
Jadi kita harus punya hati yang kuat dan saya percaya Roh Kudus akan memberi kekuatan buat kita semua. Dengan banyaknya tantangan, tapi itu tidak melemahkan kita. Karena kita punya singa dari Yehuda, hati yang singa dari Yehuda. Ya, kasih tahu ke sebelahnya, hati kamu seperti singa dari Yehuda. Kasih tahu, sebelah kiri dan kanannya. Hati kamu seperti singa dari Yehuda. Ya, kuat, ngadepin apapun kuat gitu ya. Ada strong man gitu ya, strong man, 1, 2, 3, yes gitu ya. Nah, kekuatan itu terus mengalir, tapi sekali lagi jangan merasa diri kuat sendiri. Sekali lagi kumpulan domba itu jangan jauh dari kumpulan domba. Ini pesan saya, harus ada dalam kawanan domba. Tuhan Yesus memberkati kita.